Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Safira. Saya dari kelas B dengan NIM 25000029054. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman dari seminar kesehatan nasional bertema Health Trend of Health Life. Kemarin itu ada 2 pemateri, yaitu Bapak Hari yang bahas soal diet ekstrim, yang kedua Dr. Heni Trisnawati yang bahas soal kesehatan di era digital. Yuk langsung kita bahas satu-satu. Yang kita lihat sekarang ini tuh banyak orang ikut tren kesehatan demi penampilan, padahal nggak semuanya benar-benar sehat. Salah satunya itu yang tadi, diet ekstrim. Pola makan yang membatasi kalori secara berlebihan supaya berat badan turun cepat. Ya hasilnya emang cepat, tapi resikonya tuh sangat besar. Kenapa orang bisa sampai melakukan diet ekstrim? Ada beberapa faktor. Pertama, tekanan sosial dan budaya soal bentuk tubuh ideal, kurangnya pengetahuan yang benar soal diet sehat, faktor psikologis seperti rasa nggak percaya diri, target penurunan berat badan yang nggak realistis, sampai pengaruh media sosial yang menampilkan standar tubuh ideal tanpa mempertimbangkan kesehatan. Masalahnya, diet ekstrim bikin tubuh kekurangan zat gizi penting, salah satunya karbohidrat, sumber utama glukosa untuk otak. Kalau glukosa kurang, fungsi otak menurun. Dampaknya bisa berupa daya ingat dan konsentrasinya menurun. Emosi jadi nggak stabil, bahkan risiko gangguan suasana hati sampai depresi. Materi kedua ini dari Dr. Heni, bahas soal era kesehatan digital. Internet bikin akses informasi memang lebih gampang, tapi masyarakat juga harus bisa memilah mana yang benar. Nah, disinilah muncul istilah infodemik, kondisi kebanjiran informasi kesehatan baik benar maupun salah, sampai orang susah membedakan dengan fakta yang terjadi itu seperti apa. Bentuknya itu bisa hoax, misinformasi, self-diagnosis, atau klaim kesehatan yang berlebihan. Misalnya kalau kita lagi ngerasain sakit sedikit di tubuh kita, kan kita langsung kayak cari, misalnya tanya ChatGPT atau tanya Google. Itu biasanya tuh informasinya berlebihan sampai kayak misalnya cuman flu biasa, tapi ada penyakit-penyakit yang berlebihan gitu loh. Jadi kan itu membuat kita kayak makin cemas, makin gak percaya sama tenaga kesehatan, dan akhirnya salah ambil keputusan soal kesehatan. Ini yang membedakan health trend dan healthy life. Health trend itu yang viral, hasilnya instan, tapi sering nggak ada bukti ilmiahnya. Sementara health life itu berbasis ilmu pengetahuan, dilakukan konsisten, dan tujuannya buat kesehatan jangka panjang. Salah satu kebiasaan yang muncul dari infodemik ini adalah self-diagnosis. Nah, yang tadi saya bilang, orang menyimpulkan sendiri kondisi kesehatannya lewat internet tanpa konsultasi ke tenaga medis. Padahal gejala yang sama bisa jadi tanda penyakit yang beda, jadi risikonya salah penanganan atau telat diobati. Contoh nyatanya banyak klaim viral yang ternyata enggak sepenuhnya benar. Misalnya, ada detox katanya bisa membersihkan racun tubuh, padahal hati dan ginjal kita sudah otomatis melakukan itu. Atau diet ekstrim yang katanya bisa menurunkan berat badan cepat dan aman. Faktanya penurunan berat badan yang sehat itu harus bertahap. Terus juga suplemen juga sering dianggap bisa gantiin makanan sehat, padahal fungsinya cuman pelengkap aja. Ini juga berkaitan dengan health information seeking behavior, kebiasaan orang mencari info kesehatan lewat Google atau media sosial sebelum ambil keputusan. Penting banget buat cek dulu kredibilitas sumbernya sebelum percaya. Dari pemateri 2 itu saya ambil kesimpulan, media sosial punya sisi positif kayak nambah literasi kesehatan dan bantu perubahan perilaku sehat, tapi juga punya sisi negatif kayak penyebaran hoax dan self-diagnosis. Kuncinya ada di literasi kesehatan digital. Jangan langsung percaya info yang viral.
Selalu cek fakta dan konsultasi ke tenaga kesehatan kalau ada gejala yang mengkhawatirkan. Pilihlah health life, bukan sekedar health trend. Jadi pilih kesehatan itu jangan ikut tren yang ada di dunia maya yang belum tahu kebenarannya gitu loh. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.